Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Lastri dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknologi dan kelembagaan penunjang agribisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Aimin Sekar dengan NIM 122 dan teman-teman saya di antaranya Nadia Oktakusumasari dengan NIM 125, Agustina Diva Samia dengan NIM 129, Frida Sinta Megawati dengan NIM 205, Gerinda Resti Fatmala dengan NIM 218, Kaisa Hanaan Al-Kahfi dengan NIM 241. Next. Pertama-tama kami akan membahas mengenai peran teknologi dalam agribisnis. Teknologi dalam agribisnis. Teknologi agribisnis merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas yang tinggi dari usaha agribisnis. Penentuan jenis teknologi sangat terkait dengan yang pertama, skala usaha, yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan. Kedua, jenis usaha seperti apakah usaha tersebut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar. Ketiga, kemampuan usaha seperti menuangkan ide-ide atau gagasan. Keempat, kemampuan sumber daya manusia seperti diadakannya pelatihan. Adapun komponen untuk meningkatkan dan mengelola SDM dalam mengembangkan usaha diantaranya adalah kualitas pekerjaan dan inovatifnya, kejujuran dalam bekerja, sikap, kehadiran, inisiatif, kreatif, dan sebagainya. Selain itu, juga terkait dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Perlu dipahami pula dengan jelas perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan yaitu keperluan yang timbul dari suatu hal yang esensial bagi individu atau bisa dikatakan dengan hal yang sangat penting dan bersifat memaksa. Sedangkan keinginan adalah hal yang timbul dari hasrat, cita-cita, atau motivasi seseorang untuk mendapatkan kepuasan, sehingga bila tidak terpenuhi tidak menjadi masalah yang besar. Dalam pemanfaatan teknologi, diperlukan suatu perencanaan teknologi yang akan dikembangkan dan aplikasikan. Berikut merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemanfaatan teknologi yang akan dikembangkan dan diaplikasikan. Yang pertama adalah mempertimbangkan jenis bidang usaha dan skala usaha yang dijalankan. Lalu yang kedua, kemampuan pembiayaan, pengembangan, dan aplikasi teknologi. Lalu yang ketiga, kemampuan sumber daya manusia atau potensi sumber daya manusia. Yang keempat, skala usaha dan tingkat persaingan. Dan yang terakhir adalah budaya, adat, dan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya yaitu peran teknologi dalam agribisnis. Yang pertama, berperan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan sangat ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam menghasilkan output nasional, yaitu apakah bias atau growth terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rakyat banyak. Sehingga perlu digunakan teknologi produksi output nasional yang banyak menggunakan sumber daya tersebut. Yang kedua, berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Karakteristik teknologi yang digunakan dalam pengembangan agribisnis di Indonesia bersifat akomodatif terhadap keragaman kualitas tenaga kerja. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar harus memperhatikan jenis teknologi yang sesuai untuk digunakan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Dan yang terakhir, berperan dalam pelestarian lingkungan. Kegiatan agribisnis yang berlandaskan pada pendaya gunaan keanekaragaman ekosistem mempunyai potensi untuk melestarikan lingkungan hidup, sehingga diperlukan teknologi yang bersifat ramah lingkungan dan mampu menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, kami akan membahas tentang peluang sektor agribisnis di era teknologi 4.0. Next.
Di dalam negeri, Indonesia berpeluang meningkatkan pemenuhan kebutuhan produk pertanian melalui produksi domestik dan pemasaran marketplace lokal. Dalam perdagangan luar negeri, Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor produk perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, dan kopi. Tidak hanya itu, Indonesia juga berpeluang meningkatkan ekspor buah-buahan tropis di luar sektor prioritas. Selanjutnya, lembaga-lembaga penunjang agribisnis. Next. Lembaga-lembaga penunjang agribisnis yang pertama ada pemerintah. Lembaga pemerintah ini memiliki wewenang dan regulasi dalam menciptakan lingkungan agribisnis yang kompetitif dan adil, seperti Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya, ada lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan ini memegang peran dalam penyediaan modal investasi dan modal kerja seperti Bank Indonesia, kemudian BNI, BCA, dan banyak lagi. Selanjutnya ada koperasi. Nah, koperasi ini sebagai penyalur input-input dan hasil pertanian. Lembaga penunjang agribisnis berikutnya ada lembaga riset. Pemberdayaan lembaga riset perlu dibenahi agar dapat bersaing dengan produk-produk agribisnis dari luar. Yang selanjutnya ada lembaga pendidikan, terdiri dari lembaga formal dan informal, mulai mereformasi sistem pendidikannya supaya memiliki masa depan yang bisa menghadapi era global. Selanjutnya ada lembaga penyuluhan, berperan dalam keberhasilan swasembada beras di Indonesia. Mereka konsisten memperkenalkan berbagai program peningkatan produksi pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Berikutnya ada lembaga distribusi, sebagai fasilitator yang menghubungkan antara defisit unit dan surplus unit. Yang terakhir ada lembaga penjamin dan penanggung risiko, dibentukkan lembaga yang mampu menghilangkan kekhawatiran para pelaku bisnis untuk terjun di bidang agribisnis. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.